Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang trigonometri analitika dalam subbab pembahasan yaitu rumus trigonometri sin, cos, dan tangen untuk sudut ganda dan sudut paruh. Nah, di sini saya punya soal nomor 1, jika sin X sama dengan 9/15, maka nilai sin 2X itu adalah. Oke, untuk menyelesaikan soal ini ada beberapa hal yang harus kalian punya, yaitu kemampuan dasar tentang rumus yang demi-samidesa itu. Kemudian yang kedua tentang rumus untuk sudut ganda ya. Nah, rumus sudut ganda itu seperti apa? Yang seperti ini ya. Sin 2A itu akan sama dengan 2 sin A cos A. Nah, untuk menyelesaikan soal ini modal yang harus kalian ingat, yaitu karena di sini kan yang mau kita cari adalah sin 2x. Nah, maka petunjuknya itu adalah sin 2a. Oke. Langkah berikutnya kita amati yang ini. Sin x sama dengan 9/15. Kita tahu bahwa sin itu apa? Depan per miring. Berarti itu 9/15. Ya. Kalau kita buat di dalam sebuah segitiga siku-siku, nanti gambarnya seperti ini. Siku-siku, ini sudut X. Nah, sin katanya demi, depan per miring. Yang di depan sudut X di sini. Nah, ini berarti di sini 9 per miring. Miringnya 15. Nah, berapakah ini? Nah, ini kita tinggal cari dengan menggunakan Pitagoras ya. Nah, setelah dicari dengan menggunakan Pitagoras, nanti ketemu nih nilai dari sisi sampingnya itu adalah 12. Nah, karena sin segini berarti cos berapa? Cos itu sami. Berarti samping per miring 12/15. Tannya berapa? Desa. Depan yang ini per samping yang ini 9/12 gitu ya. Nah, kalau ini sudah bisa, kita bisa lanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu kita mencari nilai dari sin 2x sama dengan, karena di sini di petunjuk sudah ada sin 2a itu adalah 2 sin a cos a, tinggal a-nya kita ganti dengan ini x ya. Berarti jadi 2 sin x kali cos x gitu ya. Sama dengan 2-nya turun, sin x nilainya berapa? Nah, sin x ini kan udah ada ya, 9/15. Terus di sini 9/15 dikali cos x. Cos x ini nilainya 12/15. Sehingga didapat
2 kali 9 dikali 12. 216 per 15 kali 15, 225. Jadi nilai dari sin 2x itu adalah 216 per 225. Oke, berikutnya kita beralih ke soal nomor 2 ya. Di sini soalnya jika cos 2x itu sama dengan 1/3, maka nilai dari cos 4x itu adalah berapa? Nah, ini yang harus kalian ingat, rumusnya itu ini ya. Ini merupakan petunjuk. Jadi kalau rumus ini tidak tahu, ya tidak akan bisa mengerjakan soal ini. Sulit ya. Oke. Di sini yang ditanyakan adalah cos 4x. Maka kita tulis di sini cos 4x. Nah, karena di rumus atau di petunjuk itu yang diketahui itu adalah cos 2x, sedangkan di sini ya yang ditanyakan cos 4x, yang di rumus itu cos 2x atau cos 2a gitu ya. Berarti kita harus merubah ini cos 4x ini ke dalam cos 2x. Gimana? Ya dipecah ya. Nah, dipecah. Caranya gimana ini supaya jadi cos 2? Nah, makanya ini menjadi di sini cos 2 dikalikan dengan 2x gitu ya. Di mana 2x ini sebenarnya adalah a gitu ya. Jadi ini sama aja dengan cos 2a. A-nya diganti dengan 2x gitu. Boleh nggak seperti ini? Boleh, karena ini 2 dikali 2x juga kan nanti 4x ya. Jadi cos 4x gitu. Ini hanya permainan aljabar saja. Nah, langkah berikutnya, karena cos 2a itu nilainya adalah 2 cos kuadrat a min 1. Nah, maka di sini juga sama. 2 cos kuadrat. 2 cos kuadrat. A. Nah, karena ini A-nya kita 2x, maka ini juga 2x gitu. Min 1 di sini min 1 gitu ya. Nah, sudah ini 2 turunkan. Nah, yang diketahui di soal apa? Yang diketahui di soal adalah ini. Cos 2x sama dengan 1/3. Kalau cos 2x sama dengan 1/3, berarti cos kuadrat 2x itu adalah 1/3 kuadrat gitu ya. Jadi yang ini adalah 1/3 kuadrat. Dikurangi 1, turunkan, kurangi 1. Nah, ini dikuadratkan, 1 kuadrat 1, 3 kuadrat 9, 1 kali 2, 2, jadi 2/9 dikurangi 1. 2/9 dikurangi 1 sama dengan min 7/9. Ini kalau dijabarkan kan seperti ini ya. 2/9 dikurangi 1/1. Dibikin per 9. 9 bagi 9, 1. 1 kali 2, 2. 9 dibagi 1, 9. 9 dikali min 1, min 9. 2 dikurangi 9, 7. Jadi min ya. Min 7/9. Oke. Oke, kita lanjut ke soal nomor berikutnya, yaitu soal nomor 3 ya. Jika tan x sama dengan min 3/4 dan x ada di kuadran 2, maka nilai sin 2x ditambah cos 2x itu adalah, langkah pertama, ingat, rumus ini merupakan sebuah petunjuk untuk menyelesaikan soal ini ya. Kemudian petunjuk berikutnya apa lagi? Yang harus kalian ingat itu tentang kuadran ya.
kuadran. Ini kuadran berapa? 1, kuadran 2, 3, dan kuadran 4. Dimana di kuadran 1 itu semua positif ya. Baik sin maupun cos maupun tan positif. Kuadran 2 hanya sin yang positif. Kuadran 3 hanya tan yang positif. Kuadran 4 hanya cos yang positif gitu. Jangan sampai lupa itu ya. Nah, berikutnya. Karena ini tan itu berarti rumusnya apa? Demi sami desa. Berarti tan itu desa ya. Di sini sudut alfanya depan per samping. Ke depannya itu 3, sampingnya itu 4. Berarti 3/4. Jadi tannya 3/4. Loh, kok kenapa di soal min 3/4? Sedangkan di sini seharusnya 3/4. Ya, karena itu tadi. Karena tannya ini di sini berada di kuadran berapa? Kuadran 2. Sedangkan di kuadran 2 itu hanya sin yang positif. Sisanya cos negatif, tan juga negatif gitu. Maka kenapa di sini nilai tannya itu negatif gitu ya. Nah, karena ini berada di kuadran 2, berarti cos itu kan sami ya. Cos itu sa per mi. Sini sampingnya itu 4, miringnya 5. 4/5. Nah, kenapa ini min 4/5? Ya karena itu tadi. Cos dan tan itu nilainya negatif. Sini ini negatif, ini negatif gitu ya. Sinnya berapa? Demi. Depan 3 per miring 5. 3/5. Kalau ini positif karena sin di kuadran 2 itu nilainya positif gitu ya. Nah, sehingga kan yang ditanyakan ini sesuai dengan soal ya yang ditanyakan. Sin 2x ditambah cos 2x itu sama dengan berapa? Nah, sin 2x dari sini ya. Itu 2 sin x cos x. Nah, maka kita ganti ini dengan 2 sin x cos x. Nah, kemudian cos 2x cos 2x-nya itu adalah ini ya. 1 min 2 sin kuadrat x. Pindah ke sini 1 min 2 sin kuadrat x. Nah, kita langsung substitusi aja nilainya. Nilai dari sin x tadi 3/5 ini ya. 3/5 substitusi ke sini. Cos x-nya min 4/5 ini substitusi ke sini. Lalu kemudian 1 tetap min 2 sin kuadrat x. Karena sin x-nya 3/5, maka tinggal dikuadratin aja ya. Dan kemudian kita kalikan. 2 kali 3 dikali min 4 jadi min 24. 5 kali 5 25. Kemudian yang ini berarti jadi 1 min 2 dikali 9/25 ya. Kuadratin jadi 9, dikuadratin jadi 25.
Kemudian 1 dikurangi 18 per 25. Berapa nih? 1 per 1 kurangi 18 per 25 ya? 25. Di per 25. 25 bagi 1, 25. Kali 1, 25. 25 bagi 25, 1. 1 dikali 18, min 18. Jadi berapa nih? 25 dikurangi 18. 7 ya. 7 per 25. Makanya di sini jadi 7 per 25. Nah, negatif 24 dikurangi 7 jadi negatif 31. Sehingga hasilnya negatif 31 per 25. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang pembahasan soal trigonometri analitika, yaitu pada pembahasan sudut ganda. Ya. Nah, jika kalian bingung nih, yang ini nih, di sini, bentar, Pak, di sini plus, kenapa sini jadi min gitu ya, min gitu. Ya, karena tadi ya, karena cos itu berada di kuadran berapa? Kuadran 2. Nilai di kuadran 2, cos itu negatif. Sehingga ini negatif dikali positif, maka jadi negatif. Maka ini berubah jadi negatif. Gitu ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.